Sesungguhnya kita ini manusia tukang bikin salah, tukang bikin dosa. Kullukum khata'un. Kalian semuanya adalah pendosa, tukang bikin salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya pendosa adalah yang gemar bertaubat, yang selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya kepada hambanya selama malam yugharghir, sebelum rohnya di tenggorokan. Kalau rohnya udah di tenggorokan, udah enggak diampunin lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau malam tatlu'is syams min maghribiha, sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Sebab kalau matahari udah terbit dari tempat tenggelamnya, saat itu taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya mereka orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat dari perbuatan yang haram hukumnya adalah wajib. Sebab sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan sebuah dosa, satu perbuatan dosa, dan dia tidak bertaubat, nukitat fi galbihi nuktata sauda, maka di hatinya itu tumbuh titik hitam. Kalau dia enggak bertaubat, itu titik hitam menyebar hingga hati semuanya menjadi gelap, gulita, menghitam. Dan itulah yang disebut ran atau hijab penghalang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Namun apabila ketika dia bikin dosa kemudian dia beristighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dihapus lagi titik hitam tersebut. Dan orang yang bertaubat, mereka itu adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang lain. Sebab manakala seseorang bikin dosa, maka otomatis dia, kalau dia enggak bertaubat, akan tertarik untuk bikin dosa yang kedua, bikin dosa yang ketiga, bikin dosa yang keempat. Sebab maksiat itu menular. Dan puncaknya adalah dia terjun di dalam kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan dalam sebuah athar, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan adalah utusan atau juga cikal bakal kekufuran. Sebelum kekufuran itu datang pada diri seorang hamba, maka nampak pada diri hamba tersebut kemaksiatan. Dia bikin satu dosa kecil. Orang kalau bikin satu dosa kecil dia enggak taubat, ntar dia bakal bikin dosa yang kedua, dosa yang ketiga. Lama-lama terbiasa dengan dosa-dosa kecil, kemudian dia terjun di dalam dosa besar tanpa dia sadari. Satu dosa besar, dua dosa besar, tiga dosa besar, hingga terbiasa dengan perbuatan dosa besar, kemudian terjeblos dalam kekufuran tanpa dia sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Hingga akhir hayatnya gara-gara satu dosa, akhir hayatnya meninggal dunia su'il khatimah. Dikatakan bahwasanya innar rajul la yuhram inda mautihi min nutqi bi syahadatain bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Seseorang akhir hayatnya enggak bisa mengucap dua kalimat syahadat gara-gara pandangan yang haram dulu dia lakukan di dunia, ngelihat yang haram, dan dia enggak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akhir hayatnya enggak bisa mengucap dua kalimat syahadat. Salah seorang yang lain lagi ketika mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, disabdakan oleh Nabi Muhammad, inna rajul la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulgi laha balan wa fi riwayah liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam ab'ad min ath-thuraya atau 70 kharifa fi riwayah. Sesungguhnya seseorang dia mengucapkan satu kata dari kata-kata yang dimurkai oleh Allah, satu kata dia mengucapkan yang mungkin dia tidak ambil peduli, satu kata itu dia pikir ya ini kalimat yang ringan, kecil, nggak ada artinya. Atau mungkin tujuannya nggak ada keperluannya, hanya untuk membuat teman-teman duduknya tertawa. Tapi satu kalimat itu kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala untuk membuat teman-temannya tertawa. Nggak ada keperluan apa-apa dia berucap, tapi untuk membuat orang tertawa, ya, dia pancing dengan satu kata yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat yang ringan yang mungkin dia sendiri sudah lupa. Maka dampaknya, akibatnya bahwasanya konsekuensinya dia harus masuk ke dalam api neraka. 70 tahun dilempar ke api neraka, belum sampai ke dasarnya, masih terombang-ambing. Kira-kira naiknya bagaimana caranya kalau begitu? Kapan keluarnya? Waliyadzubillah. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah, alam tadri anna dzamba yuqi'u fil hadfi. Tahukah engkau bahwasanya perbuatan dosa itu menjebloskan seseorang
di dalam bala, di dalam musibah. Tidak ada musibah yang menimpa kita melainkan itu karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ketahuilah bahwasanya dulu tuh apabila seseorang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, pintu taubat senantiasa terbuka bagi hamba tersebut kalau dia mau bertaubat. Dikatakan ada satu orang tuh, kata Nabi Muhammad cerita kepada kita, ada orang sudah membunuh 99 nyawa dari Bani Israel, hingga datang keinginan dalam hatinya mau bertaubat. Datang ke satu ustadz yang paling ahli, paling alim ustadz di zaman ini, siapa? Dia bilang Ustadz Fulan, populer. Disamperin, saya udah membunuh 99 nyawa, kalau saya mau bertaubat bisa apa enggak? Maka ustadz terus bilang, kamu udah membunuh 99 nyawa, Allah enggak bakal ngampunin dosa-dosa kamu. Nah ini sekarang kadang orang tuh gemar menghakimi orang lain, bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai Tuhan. Dia yang masukin orang ke surga, dia yang masukin orang ke neraka. Dia yang ngatur, ini diampunin, ini tidak diampuni. Tugas kita dakwah bukan menghakimi orang lain. Ini di surga, di neraka, itu bukan peran kita, bukan tugas kita. Itu tugasnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ngajak, tugas kita kasih tahu, bukan menghakimi orang lain. Ini orang ini, Nabi Muhammad menyebutkan, saya udah membunuh 99 nyawa, saya mau taubat bisa enggak? Dia bilang tidak bisa, kamu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka orang itu, si penjahat ini, dia marah ngelihat ustadz kayak begini. Ya udah dah, kalau emang enggak diampuni oleh Allah, saya lengkapin 100, dibunuh ustadznya, lengkap 100 sudah. Hingga akhirnya timbul lagi setelah sekian lama, timbul keinginan mau bertaubat. Kali ini siapa yang paling alim di negeri ini? Dia bilang ada orang alim di negeri ini. Begitu Fulan, samperin dia, disamperin. Bilang Ustadz, saya udah ngebunuh 100 nyawa, kalau saya mau taubat bisa gak? Dia bilang bisa, asalkan kamu sungguh-sungguh bertaubat. Diajarkan caranya. Caranya bagaimana? Kamu harus tinggalkan lingkungan yang busuk. Selama kamu di lingkungan itu, kamu akan terus maksiat. Maka ya sudah, dia niat untuk berhijrah. Hijrah keluar dari kampung penjahat menuju kampungnya solihin. Baru keluar dari kampung penjahat, niat mau taubat, di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat azab, nah ini jatahnya saya, mau ditarik ke neraka. Datang malaikat rahmat, nggak bisa, kan dia udah niat taubat. Kan baru niat kan, belum taubat. Sampai akhirnya nih debat antara dua malaikat, Allah Ta'ala utus malaikat yang lain menengahi. Kemudian malaikat penengah itu dia mengatakan, sudah hitung saja, dia lebih dekat ke kampungnya solihin atau ke kampungnya penjahat. Kalau dia lebih dekat ke kampungnya penjahat, ya bawa ke neraka. Kalau dia lebih dekat ke kampungnya solihin, bawa ke surga. Begitu dihitung, Allah Ta'ala perintahkan kepada kampungnya penjahat, kampung penjahat, menjauhlah. Allah Ta'ala perintahkan kepada kaum solihin, kampungnya kaum solihin, mendekatlah. Lihat, Allah kalau udah melihat hambanya bertaubat, Allah Ta'ala permudah sarana bagi hamba tersebut untuk mendekatkan anugerahnya kepada hamba itu. Hingga ketika dihitung, ternyata lebih dekat ke kampungnya solihin cuma selisih 1 jengkal saja. Subhanallah. Nah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Saudara-saudara sekalian, dulu tuh ada di zaman Bani Israel, ada satu orang, dia bikin maksiat. Ada lagi yang satu orang lagi, dia bikin taat. Ini orang yang taat, harusnya orang makin taat, makin merendah, makin tawadhu, makin bersabar, makin istiqamah, makin santun, makin berakhlak. Begitu kan orang makin taat harus begitu. Jangan makin taat makin arogan, makin taat makin sombong, makin taat makin takabur, makin dengki, makin iri. Nauzubillah. Ini orang yang macam begini adalah orang yang ghurur, tertipu dengan ketaatannya sendiri. Nauzubillah. Ada dua orang, yang satu tukang maksiat, yang satu tukang taat. Alhasil mereka ada sedikit cekcok. Kemudian orang yang tukang taat ini berkata kepada yang tukang maksiat, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Tuh, arogan kan? Mau bersikap sebagai Tuhan. Dia udah ibadat 40 tahun. Yang ini maksiat 40 tahun. Akhirnya yang ibadat 40 tahun bilang, kamu, orang macam kamu di neraka, nggak bakalan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini orang kecil hati. Tahu-tahu Allah Ta'ala utus Nabi di zaman tersebut, datangi kepada fulan. Mereka berdua, itu tetangga, yang satu tukang maksiat, yang satu tukang taat. Bilang kepada mereka, Allah Ta'ala nyatakan
bahwasanya kalian, amalan kalian masing-masing mulai dari nol. Allah Ta'ala katakan, suara siapa ini yang demikian kurang ajar mengatasnamakan Allah kalau Allah tidak akan mengampuni dosanya orang itu. Katakan kepada mereka berdua bahwasanya masing-masing mulai dari nol. Yang taat, ketaatannya hangus, suruh mulai dari nol lagi. Yang maksiat, saya bikin dosa-dosanya, saya hapuskan. Mau apa? Suruh mulai dari nol, suruh dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita hidup di dunia ini adalah wilayah adab kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Ketahuilah bahwasanya perbanyak istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak benar. Bahkan bukan cuma taubat dari hal yang haram, taubat dari hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dulu itu taubatnya mereka tahu taubat dari apa? Taubat gara-gara tidak sholat jamaah. Tuh taubatnya mereka. Istighfar, taubat, nangis berhari-hari. Kenapa kamu nangis berhari-hari? Saya enggak sholat jamaah, luput sholat jamaah hari ini. Ada lagi satu orang nangis. Kenapa kamu nangis? Saya nangis bertaubat kepada Allah Ta'ala, udah sebulan saya nangis. Kenapa? Atas apa? Gara-gara tidak bangun malam, satu kali luput tahajud bangun malam. Bukan atas hal yang haram. Di antara para kaum salihin, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir wa katsir min salafina, itu mereka mengatakan, sejak saya berusia 17 tahun, ma fa'altu makruh wala hamamtu bi fi'il makruh. Saya enggak pernah mengerjakan perbuatan yang makruh, bahkan niat untuk ngerjain perbuatan makruh enggak terlintas di pikiran saya, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehebatan tuh di sini bukan dinilai dari banyaknya harta, bukan dinilai dari banyaknya tahta, bukan dinilai dari kekuasaan ataupun uang, bukan di situ kemuliaan, bukan juga dinilai dari banyaknya pengikut, tapi kemuliaan itu dinilai sejauh mana istiqamah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ninggalkan yang makruh, apalagi hal yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Itu dikatakan oleh salah seorang minas salihin, begitu, Malik bin Dinar dan beberapa ulama yang lain, ketika dia tahajud bangun malam begitu kepada Allah Ta'ala sambil dia memegang janggutnya dan dia berkata, wa sawatah wa in taghfirli. Dia bilang, ya Allah maafkan saya. Kemudian dia pegang janggutnya, dia berkata, wa sawatah, alangkah malunya walaupun saya diampuni oleh Allah. Walaupun saya diampuni, malu, saya enggak punya muka untuk ketemu Allah Ta'ala setelah saya membuat hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun diampuni, memalukan. Apalagi kita enggak tahu kita diampunin atau enggak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ada dulu satu orang guru, dia nasihatin kepada muridnya. Dia bilang, kamu kalau mau maksiat, muridnya bilang, Ustadz, saya sering dikuasai oleh hawa nafsu, kebawa mau maksiat. Imamul Haddad dalam babu taubah tadi dia bilang, jangan orang tuh disuruh taubat, dia bilang, ya percuma saya taubat, entar dikuasain hawa nafsu, kalah lagi sama nafsu sama setan, kejermus lagi maksiat. Masa mesti taubat lagi berulang 2-3 kali? Imamul Haddad bilang, jangan kamu tertipu dengan bujukan nafsu untuk meninggalkan taubat. Taubat, tiap kamu bikin dosa, taubat. Walaupun dalam sehari dia 100 kali bikin dosa, taubat. 100 kali bikin dosa, taubat. Dia bolak-balik begitu sebanyak 100 kali, tetap taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala melihat kesungguhan kita untuk bertaubat, Allah bakal tolongin kita, Allah bakal nyelamatin kita. Hidayat di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu guru dia nasihatin muridnya, bilang, Ustadz saya sering kebawa maksiat, dikuasai oleh hawa nafsu. Apa solusinya? Dia bilang, kalau kamu mau maksiat, satu, boleh kamu maksiat, tapi jangan maksiat di bumi Allah. Cari tempat lain. Nah, bayangin kita tinggal di rumah orang, terus kita nyolong barang orang tersebut. Kurang ajar gak nih? Ini tamu tapi nyolong. Ada gak yang begitu? Dia bertamu, dia kotorin, dia buang air di ruang tamu. Itu kurang ajar namanya. Kamu mau maksiat, boleh, tapi jangan maksiat di buminya Allah. Cari tempat lain. Bilang, nggak ada tempat lain, semua bumi buminya Allah Ta'ala. Ya kalau begitu kamu mau maksiat boleh, tapi jangan bernaung di bawah langitnya Allah. Cari atap yang lain. Bilang, tidak ada, semuanya nggak ada tempat lain. Kalau begitu kamu mau maksiat boleh,
tapi jangan makan rizki dari Allah. Bilang nggak mungkin, saya mati kalau nggak makan rizkinya dari Allah. Kalau memang begitu juga, ya jangan sampai kelihatan oleh Allah, jangan sampai ketahuan oleh Allah. Dia bilang mustahil, pasti ketahuan, pasti kelihatan. Maka ditegur murid tersebut, wahai muridku, di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, makan rizki dari Allah, depan mata Allah, terus kamu masih mau maksiat? Nangis muridnya, bilang mulai sekarang saya betul-betul bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang dulu tuh Sayyidina Rabi' bin Haytham, itu sekali itu dia ketika jalan bersama Abdullah bin Mas'ud, dia ngelihat tukang las, pandai besi lagi ngelas besi. Maka ketika dia lihat begitu, api menyala, dia ingat neraka dan ingat dosa-dosa dia, langsung pingsan. Dibangunkan, ketika pingsan disadarkan di pasar, enggak sadar-sadar, sampai digotong oleh Abdullah bin Mas'ud. Digotong oleh Abdullah bin Mas'ud ke rumahnya, ditungguin sampai kelewatan, sholat zuhur lewat, asar masih belum sadar, maghrib masih belum sadar, baru sadar di jam yang sama hari berikutnya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan bahwasanya Sayyidatuna Rabi' al-Adawiyah, dia bilang nih istighfar kayak kita, istighfarnya kita masih perlu diistighfarin lagi, taubatnya kita masih perlu ditaubatin lagi. Kita istighfar tapi hati kita kemana-mana. Kita taubat tapi taubatnya kita bohongan, seolah-olah mengejek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi taubatlah kepada Allah ta'ala, istighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah ta'ala. Dulu tuh Imam Syafi'i ngajak muridnya Ahmad bin Hanbal, yuk kita ziarah. Ziarah ke siapa? Ada satu orang soleh, Syaibah al-Ghulam. Kita ziarah kepada beliau. Ketika ziarah kepada beliau, Imam Syafi'i bilang, tanya kepada beliau, ini orang soleh, Allah Ta'ala ilhamkan hikmah keluar dari mulutnya. Dia bilang, wahai imam, saya mau nanya. Kamu mau nanya apa? Saya mau nanya, zakat, bagaimana cara ngeluarin zakat? Berapa yang wajib dikeluarkan zakat? Maka Syaibah al-Ghulam dia bilang, kamu nanya fatwa ini, mau saya fatwakan atas madhab kamu atau madhab saya? Bilang, oh emang ada dua madhab? Bilang, ada. Madhab kita bagaimana? Kalau madhabnya kamu zakat 2,5%, zakatnya tanaman ada yang 10%, ada yang 5%, begitu. Ada lagi zakatnya hewan, ada zakat ini, zakat itu. Dijelaskan. Itu madhabnya kamu. Kalau madhabnya engkau wahai Syaibah apa? Kalau madhabnya saya, madhab saya dalam zakat, al-abdu wa ma malak li sayyidih. Hamba sahaya dan milik aset dia adalah milik Allah. Seorang budak dan asetnya milik majikan. Saya ini hambanya Allah, aset saya milik Allah. Kalau zakat dalam mazhab saya semuanya dikeluarkan 100%. Diam dia, oh wajib. Terus saya mau tanya, orang kalau misalkan dia sholat, dia lupa dalam sholatnya, ini sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, bagaimana? Maka dijawab, mau saya jawab dengan mazhab kamu atau mazhab saya? Oh ada dua mazhab juga, ada dua mazhab. Kalau madhabnya kamu orang, maka dia ambil bilangan yang terkecil, itu merupakan yang dia yakin, ya 3 atau 4, yang dia yakin 3, tambahkan 1 rakaat terus sujud sahwi, selesai urusannya. Tapi kalau dalam madhabnya saya, kata Syaibah al-Ghulam, dia lakukan hal tersebut, sujud sahwi, udah salam, terus dia introspeksi diri. Kalau dia hamba yang kurang ajar kepada Allah, galil adab kepada Allah. Kenapa? Di hadapan Allah dia lupa sholatnya berapa, kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Dan hal yang semacam ini harus dihukum, dan hukumannya puasa 1 tahun penuh. Itu madhabnya saya. Masya Allah, berapa banyak kita perlu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga mata kita dari maksiat, Allah jaga kaum wanita kita dari maksiat, yang pada buka-bukaan aurat, yang pada campur laki perempuan, salaman dengan yang bukan muhrim. Itu haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahu gak? Jangan-jangan musibah tsunami yang terjadi di mana-mana gara-gara dosa kita yang kita buat. Gara-gara kita ngelihat yang haram, berucap yang haram. Waliyadzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita dari yang haram.